got soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan saya Sabrawati Hagalema, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MAN 1 Kota Gorontalo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 227025057. Pada hari ini Kamis 30 November 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 di MAN 1 Kota Gorontalo dengan materi sejarah lahirnya Daulah Safawi. Selamat menyaksikan. Baik, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Semua alhamdulillah juga semua hadir, berarti sehat-sehat semua yang ada di dalam waktu. Oke, sebelum kita lanjut untuk mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dan siapa yang mau berdoa? Terima kasih bagi teman-teman sebelum mulai kita pada hari ini. Teman-teman kita berdoa. Memulai pembelajaran lanjut ke materi, kalian mengisi tes diagnostik yang sudah ibu kirimkan linknya di grup. Silahkan kalian isi ya, itu untuk melihat tentang bakat, minat, dan prestasi kalian. Jadi melalui link itu kalian bisa menjawab dan memilih yang sesuai dengan apa yang kalian bakati. Ada linknya di grup? Silahkan diisi. Ini yang ibu sudah kirimkan di grup. Yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu kemarin? Tentang apa?
kemudian khalifah-khalifah yang berprestasi, kemudian ada kemajuan-kemajuan yang ada pada masa Daulah Mughal, serta kemundurannya, apa yang membuat Daulah Mughal itu hancur. Nah, setelah mempelajari Daulah Mughal, kita akan melanjutkan materi ke Daulah Safawi, ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah berdirinya Daulah Safawi, ya. Jadi di manakah Daulah Safawi itu berdiri dan siapakah tokoh yang paling berperan penting dalam pendirian Daulah Safawi? Jadi itu yang akan kita pelajari nanti dan jawabannya akan kalian temukan setelah kita mempelajari materinya, ya. Jadi ibu berharap semuanya semangat untuk mempelajari materi sejarah lahirnya Daulah Safawi ini, karena dengan mempelajari sejarah lahirnya Daulah Safawi, kalian bisa mengetahui asal usul dan latar belakang berdirinya sebuah daulah atau negara, dan itu bisa memperkuat rasa kebanggaan dan identitas nasional kalian. Kemudian juga dengan mempelajari sejarah lahirnya Daulah Safawi, kalian bisa paham tentang kisah perjuangan dari pembentukan sebuah daulah atau negara dan dapat merangsang semangat patriotisme dan tanggung jawab sosial kalian, ya. Jadi semangat semua. Oke. Capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu peserta didik dapat mengevaluasi proses lahirnya Daulah Utsmani, Mughal, dan Safawi dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di tiga daulah ini sebagai inspirasi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, toleran, dan moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tujuan pembelajarannya adalah mengevaluasi proses lahirnya Daulah Safawi sebagai inspirasi untuk menumbuhkan sikap berani dan komitmen dalam menjalankan amanah. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kalian bisa mengevaluasi proses lahirnya Daulah Safawi. Dan nanti sebentar kalian akan ibu perlihatkan tayangan video YouTube. Nanti kalian mengamati video itu lalu mencari hal-hal yang tidak kalian pahami dari video tersebut, ya. Dan nanti setelah itu akan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan kalian mengamati tayangan video YouTube berikut tentang materi sejarah lahirnya Daulah Safawi, lalu identifikasi hal-hal yang tidak kalian pahami, ya. Minimal 3 pertanyaan. Silakan disaksikan. Wilayahnya membentang hingga perbatasan wilayah Daulah Mughal di sisi timur dan Turki. Isfahan menjadi salah satu di antara sekian banyak kota besar di dunia. Di masa kejayaannya, Isfahan menjadi kota termaju dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, bahkan perdagangan. Ketika Daulah Safawi berkuasa, Isfahan menjadi kota sangat indah, menjadi magnet bagi pendatang dari penjuru dunia dengan berbagai latar belakangnya. Kota Isfahan sangat indah dan terkenal hingga dijuluki sebagai kota separuh dunia atau. Silahkan kalian catat hal-hal yang tidak kalian pahami dari tayangan video YouTube tersebut, dan nanti sebentar akan dibagi kelompok dan kalian diskusikan bersama kelompokmu tentang hal-hal yang tidak kalian pahami tadi, ya.
Apakah kalian sudah mengidentifikasi hal-hal yang tidak kalian pahami tadi? Sudah. Pertanyaan semua? Sudah. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok yang pertama, kelompok 1. Kemudian di bagian sini adalah kelompok 2. Di ujung sana kelompok 3 dan di ujung kelompok 4. Silakan kalian duduk per kelompok dan kalian akan mendiskusikan tentang hal-hal yang tidak kalian pahami tadi dengan teman kelompokmu. Oke? Silakan. Setelah kalian mendiskusikan tentang hal-hal yang tidak dipahami, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hal-hal yang kalian dapati dari sini tadi di depan kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kita berikan pertama kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oleh nama saya Maulana Hamidilawade sebagai moderator dan akan dibacakan oleh teman saya. Saya Sekian Jauh akan menjelaskan pertanyaannya, yaitu apa yang membedakan Daulah Sapawi dengan dua daulah besar sebelumnya? Jawabannya, dari namanya saja sudah beda. Daulah Sapawi memiliki perbedaan dengan dua daulah sebelumnya, yaitu Daulah Islamiyah dan Daulah Bukhara. Nah, daulah ini menyatakan sebagai pemilik Syiah dan pendidikannya sebagai ideologi negara. Dan juga Daulah Sapawi berawal dari tarekat Islam menjadi sebuah daulah. Daulah lainnya yaitu terdapat pada pendidikannya Daulah Islam Utsmaniyah, pendidikannya yaitu pendidikan pemerintahan dan pemerintahan. Dan kehidupan sini budaya tersebut bidang keilmuan dan keagamaan. Daulah Bukhara dengan pendidikan di segala bidang seni, sedangkan Daulah Sapawi pendidikannya yaitu yang menunjuk yaitu bidang perekonomian, ilmu kebudayaan hukum, bidang keilmuan, dan keagamaan. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya dari Moko akan menjelaskan apa tujuan dibentuknya gerakan Sufi.
untuk meluruskan orang-orang ingkar pada ajaran Islam, namun dalam perkembangan ditingkatkan dengan memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariat. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Allah. Baik, saya Aurelia akan menjawab pertanyaan, yaitu apa alasan berbedanya tujuan tarekat keagamaan tarekat Syafawiyah menjadi tarekat politik. Jadi jawabannya adalah karena perpindahan kekuasaan dari Ibrahim bin Junaid membuat perubahan dari yang awalnya berfokus pada keagamaan menjadi fokus pada politik. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2 akan mempresentasikan temuan yang mereka dapati dari video tadi dan sudah didiskusikan dengan kelompok. Silakan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang akan kami tanyakan. Apa faktor keruntuhan Daulah Syafawi dan kapan berakhirnya Daulah Syafawi? Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi adalah yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Syafawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman mencanangkan narkotik dan menenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menenangi pemerintahan. Tiga, pasukan Islam yang dibentuk Abbas Saifu ternyata tidak bisa dan yang bisa bebas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki pengetahuan. Timur Selatan, aspek kemiliteran ini sangat penting pengaruhnya terhadap turunnya ketahanan dan pertahanan Daulah Syafawi. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Islam. Dari faktor internal dan eksternal di atas, kerajaan Syafawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Syafawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang diketukan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan presentasikan temuan yang kalian dapati. Silakan. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Silvana sebagai moderator dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengapa aliran tarekat di kerajaan Syafawi berubah menjadi gerakan politik? Gerakan tarekat Syafawi pada masa awal masih bercorak keagamaan murni, tetapi karena kondisi sosial yang didukungnya dan doktrin Syiah yang memotivasi kaum Syafawi, kemudian mereka merubah corak pemikiran keagamaan kepada pemikiran politik. Keagamaan dalam gerakan tarekat Syafawi di Iran. Apa arti julukan kota separuh dunia? Diambil dari bahasa Persia, namanya berarti separuh dunia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mana julukan tersebut. Julukan tersebut diambil dari bahasa Persia yang namanya berarti separuh dunia. Sekian.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok keempat. Silakan kelompok keempat presentasikan hasil temuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan 1. Mengapa tarekat Safawi yang awalnya adalah tarekat keagamaan menjadi tarekat politik? Akan dijawab oleh teman saya. Gerakan tarekat Syafawi pada masa awal masih bercorak keagamaan murni, tetapi karena kondisi sosial yang mendukungnya dan doktrin Syiah yang memotivasi kaum Syafawi, kemudian mereka merubah corak pemikiran keagamaan kepada pemikiran politik keagamaan dalam gerakan tarekat Syafawi di Iran. Berikutnya, apa keunggulan dari Daulah Safawi? Keunggulan dari kerajaan Daulah Safawi yakni kerajaan ini mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, dan seni arsitektur, di mana kerajaan ini berhasil merebut kembali daerah-daerah yang pernah direbut oleh kerajaan Turki Utsmani. Sedang dari seni arsitektur, begitu banyak bangunan-bangunan yang dibangun pada masa pemerintahan rajanya. Bangunan yang paling terkenal adalah Masjid Lutfullah yang dibangun pada 1603 Masehi dan selesai pada 1614 Masehi. Merupakan sebuah oratorium yang disediakan sebagai tempat peribadatan pribadi Raja Syah Abbas I. Oke, dan yang terakhir, mengapa ibu kota Daulah Safawi diberi gelar kota separuh dunia? Baik, jadi ibu kota itu bernama Isfahan, di mana pemberian gelar kota separuh dunia karena menjadi pusat peradaban dan kemajuan dunia ketika dinasti Safawi berkuasa di wilayah Iran pada abad ke-16. Sebelum itu, di abad ke-11, Isfahan merupakan pusat belajar ilmu kedokteran yang mana pengajarnya adalah Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern dalam abad pertengahan. Terkait dengan kota Isfahan, dalam beberapa sumber tertulis disebutkan kota ini memiliki setidaknya kurang lebih 6.000 monumen bersejarah yang berusia lebih dari 2.500 tahun. Ada pula Masjid Imam Khomeini yang merupakan masjid terpenting pada periode Safawi dalam hal kemegahan dan arsitektur. Daripada itu, daya tarik kota ini adalah gereja Hagok yang pertama kali dibangun oleh orang-orang Armenia di Julfa, Isfahan. Ada pula menara tua yakni Menara Jonban yang merupakan salah satu contoh bangunan bergaya Mongolia. Selain itu, Isfahan juga memiliki sejarah Yahudi yang menarik. Yudaisme adalah agama tertua kedua di Iran setelah Zoroastrianisme. Telah ada pada masa Kekaisaran Asmenid di bawah Cyrus Agung. Komunitas Yahudi Iran secara historis terkonsentrasi di Isfahan dan diyakini ada sekitar 1.500 orang. Oke, baik, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian kalau karena telah mempresentasikan yang kemarin. Sekarang kita akan memberikan kesimpulan terkait hal-hal yang kita pelajari pada hari ini, dan kita mulai dari kelompok 1. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 adalah Daulah Syafawi memiliki perbedaan dengan dua daulah sebelumnya, yaitu Daulah Utsmaniyah dan Daulah Mughal. Karena daulah ini menyatakan sebagai pengaruh Syiah dan menjadikan sebagai ideologi negara. Dan juga Daulah Syafawi berasal dari tarekat Islami menjadi sebuah daulah. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita lanjutkan ke kesimpulan dari kelompok 4. Dari diskusi kelompok kami, yaitu Daulah Syafawi adalah sebuah daulah yang dimana peradabannya berkembang dengan sangat cepat, yang mungkin tidak sama seperti daulah-daulah sebelumnya, terutama pada bidang arsitektur dan seni yang sangat khas dan Daulah Syafawi. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan.
gerakan Tarekat Syafawi pada masa awal masih bercorak keagamaan murni, tetapi karena kondisi sosial yang mendukungnya dan doktrin Sia yang memotivasi kaum Syafawi, kemudian mereka merubah corak pemikiran keagamaan kepada pemikiran politik keagamaan dalam gerakan Tarekat Syafawi di Iran. Sekian. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi faktor kelumpuhan daulah Syafawi adalah adanya konflik yang berkepanjangan dengan daulah Utsmani, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin daulah Syafawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Lalu yang ketiga ada pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Zilbas. Yang keempat, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita berikan applause dulu untuk kelompok 2. Jadi daulah Syafawi ini adalah daulah yang berdiri di negara Persia dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam pernah mengalami zaman keemasan. Di antaranya ditandai dengan berdirinya 3 daulah besar ini ya. Ada kerajaan Utsmani di Turki, kemudian kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Jadi awal mula gerakan Tarekat Safawi ini adalah berasal dari gerakan Sufi yang didirikan di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat Safawiyah muncul hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Awalnya Tarekat Safawiyah adalah sebuah gerakan Sufi yang fokus pada praktik spiritual dan religius. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan ini mengalami transformasi menjadi sebuah gerakan politik yang berperan dalam pembentukan daulah Safawi. Nama tarekat ini berasal dari nama pendirinya yaitu Syekh Safi al-Din. Dengan demikian, Tarekat Safawiyah menjadi awal dari perjalanan menuju pembentukan daulah Safawi yang merupakan salah satu kerajaan besar di dunia Islam pada masa kejayaannya. Kemudian nama kelamaan Tarekat Safawiyah ini berubah menjadi sebuah gerakan politik ya. Timbul konflik kepentingan dengan penguasa Persia pada saat itu, yakni kerajaan Karakoyunlu yang beraliran Syiah. Konflik terjadi menimbulkan peperangan yang menyebabkan kekalahan Junaid, sehingga ia terpaksa harus meninggalkan daerah Ardabil dan mengasingkan diri di tempat lain. Selama dalam pengasingan ini, Junaid berada di istana Hujur Hasan yang pada saat itu menguasai sebagian besar Persia. Junaid ini berhasil menjalin hubungan baik dengan Hujur Hasan, bahkan ia berhasil menyunting salah seorang saudaranya. Hal ini semakin memberi peluang baginya untuk menghimpun dan menyusun kekuatan aliansi dengan Raja Hujur Hasan. Pada tahun 1459, Junaid mencoba merebut kembali Ardabil, namun gagal. Setahun kemudian ia mencoba lagi merebut Sirkasia, namun pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Silwan dan
Silahkan kalian jawab, soalnya sudah Ibu kirimkan di grup. Kalian isi di kertas ini ya. Oke, silakan kalian kerjakan soal yang sudah dikirimkan di grup, ya. Setelah kita mempelajari tentang sejarah Lengser Daula Safawi, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang khalifah-khalifah yang berprestasi pada masa Daula Safawi, kemudian kemajuan ya yang ada pada masa Daula Safawi. Setelah itu baru keruntuhan dari Daula Safawi. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.